Saudara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembali melanjutkan rekapitulasi hasil pemilu 2024 hari ini. Jam 10 pagi, KPU harusnya ini kalau menurut jadwal kembali melanjutkan rapat pleno rekapitulasi suara nasional untuk dua provinsi, yakni Papua dan juga Papua Pegunungan. Tapi tadi kami update dari tim liputan kami, saudara, yang ada di kantor KPU Jakarta hingga hari ini atau hingga saat ini rekapitulasi belum dimulai. Hingga kini, saudara, berarti kemarin malam total sudah ada 36 provinsi yang rampung. Dan dari hasil rekapitulasi pada Selasa malam, pasangan Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi, sementara pasangan Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi. 5, calon 111, calon 23, calon 33, calon 41. Bisa kita rasakan dulu ya. Pada hari ini akan ada 2 provinsi yang akan direkapitulasi, saudara, yaitu Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penghitungan dan rekapitulasi di 2 provinsi ini adalah karena Papua ini terlambat, terutama di tingkat distrik dan juga kecamatan. Keterlambatan ini juga karena panitia pemilihan distrik dari sejumlah distrik di kedua provinsi ini, yaitu Papua dan Papua Pegunungan, yang seharusnya bertanggung jawab untuk merekapitulasi suara tingkat kecamatan menghilang dan sulit dicari. Akhirnya kendala ini membuat penghitungan dan rekapitulasi di 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Pegunungan, terkendala. Papua sebenarnya pada pemilu 2019 juga menjadi provinsi terakhir yang direkapitulasi, saudara. Pagi ini kita sudah bersama dengan Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, dan juga Arief Budiman, Ketua KPU 2017 sampai 2022 yang sudah bergabung di studio Kompas TV. Mbak Titi, Mas Arief, selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Kita bahas dulu soal ini. Ini sudah pukul 10:30, Mas. Masih ada 2 provinsi, Papua dan Papua Pegunungan. Kira-kira akan selesai nggak? Kalau lihat proses ya biasanya udah selesai nih, bisa selesai. 2 provinsi lagi kan bisa selesai. Cuma saya tidak tahu apakah ini yang sekarang sedang berlangsung Papua Pegunungan ya? Ini belum, tadi belum update jam 10 di KPU itu belum mulai rekapitulasinya. Nah, yang perlu kita pastikan lebih dulu ini 2 provinsi tersebut sudah tiba di KPU belum? Ini nanti mungkin kan ada teman-teman Kompas yang di lapangan ya. Kita pastikan dulu apakah 2 provinsi ini sudah tiba belum. Nah, kalau mereka sudah tiba, yang kedua adalah kesiapannya. Karena ini pengalaman kami tentang teman-teman yang datang, jangan-jangan timnya udah datang tapi dokumennya belum siap, misalnya begitu loh. Jadi kita perlu pastikan itu teman-teman yang di lapangan bisa memberikan informasi ke kita apakah timnya sudah datang penuh. Penuh itu maksudnya jumlahnya udah quorum misalnya gitu ya. Tim dari masing-masing provinsi, kemudian apakah dokumennya juga lengkap sehingga siap untuk dibacakan. Lengkap itu memang dokumen yang sudah selesai diplenokan di provinsi masing-masing. Jadi bukan kalau salinan mungkin kita semua bisa dapat gitu ya. Tapi kalau dokumen yang sudah memang lengkap dan siap untuk dibacakan, nah kalau ada perkiraan saya akan selesai. 2 provinsi mungkin sore udah selesai ini. Memang ada pernah kejadian, Mas, ketika pleno dia nggak siap dengan dokumen yang harusnya dia bacakan? Bisa saja, kita kan tidak tahu ya. Mereka bawa dokumen kan dari provinsi masing-masing. Tiba-tiba timnya sebagian udah di kantor KPU, sebagian lagi di luar. Kebetulan dokumennya dibawa oleh teman yang lagi di luar, misalnya kayak gitu-gitu deh. Ini harus dipastikan begitu, kalau sudah lengkap semua, siap. Perkiraan saya bisa selesai sore. Ya. Kalau memang hanya 2 provinsi, tidak perlu ada yang lain. Nah, kalau sore selesai, kemungkinan 1-2 jam berikutnya sudah bisa dibuka pleno untuk penetapannya. Oke. Nah, jadi biasanya
setelah selesai semua, KPU menyiapkan dokumennya ya sebagai bagian dari berkas administrasi lah untuk ditandatangani, baik ditandatangani oleh para komisioner dan para saksi yang hadir. Nah, ini juga perlu kita sampaikan dan kita ingatkan ya, biasanya yang hadir di sana itu kan saksi partai politik, saksi capres ya. Tapi DPD itu jarang yang hadir. Nah, dan memang kalau semua hadir mungkin nggak cukup juga ya, karena DPD itu memang selesai rekapnya di provinsi ya, di sini cuma dibacakan aja, tapi apa namanya kan itu selesai per provinsi. Iya. Tapi setelah dilakukan penetapan, mereka juga akan menerima salinannya. Oke. Nah, DPD yang tidak ada di situ ya mungkin pada hari berikutnya baru bisa ngambil, baru bisa dapat salinannya. Nah, kalau mereka dekat dulu mungkin ada 4 kalau nggak salah, 4 saksi DPD ya yang hadir di sana dan kita berikan salinannya. Nah, ini sebagai pengingat saja bahwa semua peserta pemilu berhak untuk mendapatkan salinan penetapan hasil pemilu. Karena dokumen itulah nanti yang akan digunakan untuk kalau misalnya ada sengketa yang akan diajukan ke Mahkamah MK. Konstitusi. Oke. Mbak Titi, yakin nggak nih kelar? Kalau dari sisi teknis ya, ini hanya ada 2 provinsi, kursinya juga sedikit dalam satu dapil. Saya kira kalau hitung-hitungan di atas kertas ya mestinya bisa tuntas. Apalagi kan 20 Maret itu hitungannya sampai jam 24 nanti ya. Tetapi ini bergantung penuh pada penyelesaian di provinsi. Ini kan agak akhir. Dan dari Tolikara dibawa ke Jayapura. Apakah semua residu rekap di provinsi itu sudah tuntas ataukah masih menyisakan persoalan yang kemungkinan nanti akan terulang di rekap nasional. Nah, kalau kemudian persoalan itu belum tuntas, residunya masih ada, bisa ada potensi akan berlarut-larut. Potensi molor itu masih ada. Meskipun dalam konteks politik sangat mungkin ada negosiasi-negosiasi untuk menyelamatkan agar tidak melampaui deadline begitu ya 20 Maret. Ini kan yang dihitung itu jangan lupa ada beberapa, ada presiden dan ada pemilu legislatif. Ya. Kalau presiden itu relatif smooth ya. Tapi kalau Papua pegunungan ini kan ada noken. Nah, di dalam banyak proses rekap biasanya noken itu menimbulkan kompleksitas tersendiri di dalam proses rekapitulasinya. Dan yang saya ikuti karena saya mengikuti proses rekap di KPU 2014-2019, yang sering ditemui itu kalau rekapitulasi Papua adalah tidak sinkronnya antara data pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah. Jadi menyinkronkan itu di tingkat nasional kan berarti memang butuh kehati-hatian. Jadi kalau itu semua sudah mampu dituntaskan di provinsi, dan tadi juga di provinsi ini kan bahkan harus ada yang dari Tolikara dibawa ke Jayapura untuk menuntaskan. Nah, kalau itu semua bisa selesai dan semua peserta pemilu bisa menerima begitu ya, tidak lagi membahas ulang di tingkat nasional, dia bisa tuntas di hari ini. Nah, ini yang kemudian kita belum tahu karena kan juga belum dimulai ya, setahu saya belum dimulai sekarang. Karena memang Papua itu ya kenapa mereka molor kan bukan sekedar molor. Ternyata ada persoalan soal suaranya sendiri, ada persoalan penyelenggara pemilunya, nah dan juga ada persoalan soal penerimaan peserta pemilu. Nah, ini yang kita lihat nanti bagaimana bergulirnya di KPU, tetapi penting untuk memastikan tanggal 20 tuntas karena ini bukan hanya soal legalitas di atas kertas, tetapi juga legitimasi penerimaan publik dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Yang bahaya itu adalah eksesnya. Jadi kalau dia terlambat, dia mudah sekali dipolitisasi sehingga menimbulkan spekulasi dan keraguan soal kredibilitas pemilu. Dan ini belum pernah terjadi ya, di eranya Pak Arief hasil ditetapkan tanggal 21 Mei, deadline-nya 22 Mei. Artinya H-1 begitu sudah tuntas. Nah, sekarang justru pada hari H walaupun memang limitnya adalah hari ini, tetapi prosesnya kan sudah jam ini kita juga belum tuntas begitu. Kepastian sebetulnya. Iya. Kita perlu update informasi dari teman-teman Kompas yang di lapangan ya, yang di gedung KPU maksudnya. Apakah
dua hal tadi itu, timnya sudah lengkap tiba di KPU, lalu dokumennya juga siap untuk dibacakan, untuk direkap di tingkat nasional. Ini kan harusnya jam 10 ya Mas ya, dimulai rekapitulasinya. Kemarin juga waktu penghitungan Jawa Barat, terlambat juga nih sebenarnya rekapitulasinya. Nah ini tuh memang karena faktor dari tadi dokumen yang nggak lengkap itu atau ada faktor lain sih Mas? Saya nggak tahu ya, saya dulu selalu mengupayakan begini, kalau kita membuat jadwal mulai jam 8 misalnya, maka sebelum jam 8 semua harus sudah siap. Itu. Jadi saya nggak pernah molor gitu ya. Sebetulnya saya mengikuti proses rekap di tingkat nasional ya. Kan ada beberapa selesai jam 1, bukan selesai, sampai dengan jam 1 dini hari, sampai dengan jam 2, bahkan sampai dengan jam 3. Tetapi memulainya agak siang atau terlalu siang. Menurut saya sebaiknya kan bisa saja dimulainya lebih awal sehingga tidak perlu menyelesaikan sampai dengan dini hari. Kecuali memang hari terakhir ya. Itu ya harus kamu tuntaskan semua gitu ya. Nah, kalau itu bisa berarti ini ada persoalan juga dong soal manajemen rekapnya sendiri ya. Kan kalau dibagi 2 panel, 2 paralel itu kan mestinya dia bisa sinkron gitu. Iya, mestinya sih bisa memanage waktunya bisa lebih baik lah ya gitu ya. Tapi ini kan sudah hari terakhir, iya, kita ini sudah lewat ini mau bicara. Catatan juga sebenarnya untuk penghitungan di 5 tahun lagi ya Mas. Ini manajemen waktunya yang harus diatur karena kan sebenarnya masyarakat juga menunggu-nunggu nih gitu. Kok jam 10 belum ada gitu. Sebenarnya sih ada beberapa persoalan ya. Satu soal supervisi terhadap daerah. Jadi seharusnya ini kan dalam banyak hal pemilu yang sekarang itu lebih punya modalitas atau insentif untuk belajar dari pemilu eranya Pak Arief Budiman. Regulasinya tidak berubah dan mereka lebih punya gambaran soal proses yang akan berlangsung seperti apa. Dan penyelenggara pemilunya juga orang-orang yang menjadi bagian dari pemilu terdahulu. Nah, tapi nampaknya memang ada supervisi yang agak kedodoran ke daerah di dalam memonitor progres-progres di daerah dan mengambil langkah-langkah strategis di dalam merespon hambatan-hambatan yang terjadi. Yang kedua itu memang ini soal kepemimpinan ya. Jadi bagaimana kemudian pengelolaan forum, mengelola keberatan dan juga memastikan misalnya target-target itu bisa tercapai, itu memang menjadi tantangan tersendiri. Ya. Nah yang terakhir saya kira ini nasional itu kan respon dari proses yang ada di bawahnya. Jadi ketika ada ketidakpuasan di tingkat provinsi yang masih menyisakan hal-hal yang belum tuntas, ya memang ada cara lain, misalnya pergi ke Bawaslu atau menyimpan itu untuk Mahkamah Konstitusi. Tetapi peserta pemilu pasti akan menyampaikannya di rekap nasional. Setidaknya itu menjadi catatan ketika mereka keberatan di Mahkamah Konstitusi, mereka bisa mengklaim mereka pun sudah menyampaikannya saat rekap nasional. Jadi nah berbagai hal tadi ya akhirnya lagi-lagi ketika rekap nasional bergantung penuh pada integritas dan kredibilitas data itu sendiri, karena kan yang dihitung itu adalah data suara gitu ya. Jadi sejauh apa mereka bisa memastikan kredibilitas dan integritas data itu mampu mereka pertahankan, dan yang kedua kemampuan kepemimpinan di dalam pengelolaan forum, karena itu kombinasi di antara keduanya. Ini menarik kalau tapi ada catatan penting juga ya menurut saya. Mbak Titi sebutkan tadi, undang-undangnya kan nggak berubah. Iya. Maka peraturan KPU mestinya juga tidak berubah. Kalau toh ada, itu sebetulnya penyempurnaan. Satu. Atau yang kedua, karena ada fakta hukum baru. Misalnya karena ada putusan Mahkamah Konstitusi, karena ada fakta-fakta baru, maka itu disempurnakan. Tapi catatan penting saya itu justru regulasi itu terbitnya terlambat. Dan itu terjadi pada beberapa regulasi yang menurut saya cukup krusial. Ini regulasi yang penting ya. Pertama PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara itu baru disahkan tanggal 18 Desember. Padahal pemilunya Februari. Itu nggak sampai Desember, Januari, Februari, nggak sampai 2 bulan. Yang kedua rekapitulasi. PKPU tentang rekapitulasi itu disahkan tanggal 13, kalau saya tidak salah ingat tanda tangan pengesahannya itu tanggal 12 Februari. Tapi saya baru bisa akses tanggal 13 Februari. Jadi 1 hari menjelang pemungutan suara. Jadi padahal ini dua regulasi yang sangat penting. Saya dulu mengatakan begini, kalau mau ngecek
pemilu ini siap dilaksanakan atau enggak. Sekurang-kurangnya 3 hal ini kamu cek. Pertama apa? Regulasinya. Kalau semua regulasinya udah siap, undang-undangnya udah siap, pokoknya semua udah siap, peraturan KPU-nya udah siap, juknis-juknisnya udah siap, maka kita lihat yang kedua. Yang kedua apa? Ya tentu SDM-nya. Nah ini juga waktu saya belum pensiun ini, itu saya memberi masukan betulnya. Janganlah rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan di masa tahapan. Nah ini kan semua penyelenggara pemilu provinsi dan kabupaten itu direkrut di masa tahapan. Jadi pekerjaan mereka bertumpuk. Yang menyelenggarakan tahapan sekaligus rekrutmen SDM-nya. Bagaimana kita melatih SDM dengan baik kalau dia direkrut seharusnya langsung menjalankan tahapan. Masih diberi pelatihan, itu tentu tidak maksimal. Jadi regulasinya cek siap apa enggak, SDM-nya cek siap apa enggak. Ternyata SDM-nya kan baru direkrut secara berjenjang. Dulu terjadi ketika saya pilkada 2020, itu sebagian itu direkrut di situ. Nah, yang ketiga tentu anggarannya. Ada regulasinya, ada orangnya. Kalau tidak didukung anggaran, itu ya nggak bisa jalan gitu kan. Tapi kan anggaran yang sekarang 3 kali lipat. Anggaran untuk pemilu 2024 itu sangat lebih dari cukup gitu kan. Lalu dengan semua dukungan ini, kenapa regulasinya nggak berubah? Kemudian SDM-nya, mereka punya kekuatan penuh lah untuk merekrut SDM-nya itu. Anggarannya berlipat. Tapi banyak catatan. Saya tidak mengatakan bahwa era saya lebih baik dari sekarang ya, karena itu sangat subjektif tentu ya. Tapi saya melihat banyak catatan atas penyelenggaraan pemilu yang sekarang. Gitu. Oke, kalau Mas Arief punya catatan, Mbak Titi, apakah artinya ini kita keburu-buru ngegelar pemilunya dan apakah memang pemilunya lebih dinamikanya lebih tinggi dibanding 2019? Mbak Titi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Saudara, Breaking News Kompas TV akan segera kembali.